Lega sementara wawancara langsung setelah film. Tuan rumah meminta ratu untuk memberi kehidupan. Orang yang paling disesalkan menelepon. Ponselku mulai berdering. Dia bertanya mengapa aku pergi. Hanya karena aku miskin? Aku melihat lenganku di bawah guling Sun. Dia tersenyum dan berkata, Ruyan Liu. Bisakah saya meminjam 100.000? Telepon ditutup dengan keras. Dia mengatakan dalam siaran langsung bahwa dia tidak menyesal sekarang. Hanya bersyukur. Saat itu aku tersenyum lega. Wawancara langsung pertama Liu Ruyan setelah diblokir. Dengan dia. Dan pria terkemuka dalam filmnya yang memenangkan penghargaan. Siaran langsung Jiboda penuh dengan popularitas. Tuan rumah berturut-turut menanyakan banyak pertanyaan pada Ruyan Liu dan Jiboda. Akhirnya, dia berkata dengan misterius. Dan kemudian ada bagian pertanyaan sementara. Ruyan Liu dan Jiboda tidak akan keberatan, kan? Ruyan Liu anggun dan sopan. Kami membutuhkan Anda. Adegan itu memberimu hidup. Orang yang paling disesalkan menelepon. Lalu katakan apa yang paling kau sesali. Tuan rumah berkata dengan penuh semangat. Ruyan Liu terdiam cukup lama. Komentar peluru di streaming langsung juga menjadi gila. Saya tidak tahu orang yang paling menyesal setelah film. Apa hal yang paling disesalkan? Saya menantikannya, seharusnya bukan cinta, bukan? Seseorang secantik Ruyan Liu. Siapapun yang meninggalkannya akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Saya mendengar bahwa aktris itu benar-benar terluka oleh cinta. Aku juga dengar dia masuk industri hiburan. Itu karena orang itu Ruyan Liu. Tuan rumah mau tidak mau mengingatkan. Ruyan Liu kembali sadar dan berkata sambil tersenyum. Dan dia mengeluarkan teleponnya dan dia mulai menelepon. Saya tidak pernah berpikir dia akan menelepon saya. Saya putus dengan Liu Ruyan selama 5 tahun. Tidak ada kontak selama periode ini. Aku bahkan ragu. Dia telah menghapus nomor ponsel saya. Ketika saya mendapat telepon, perasaan saya campur aduk. Akhirnya, saya berhasil melewatinya. Setelah terhubung, Ruyan Liu tidak berbicara untuk waktu yang lama. Aku juga tidak. Mereka tampaknya telah diam selama 1 abad. Komentar peluru di streaming langsung mendesak saya untuk gugup. Siapa yang bisa membuat Ruyan Liu diam begitu lama? Kulihat tangannya memegang ponsel. Dorong begitu keras hingga persendiannya memutih. Siapa pihak lain? Itu terlalu menggugah selera. Hatiku menjadi buruk. Apakah orang yang menyakiti Liu Ruyan? Amarahku. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tepat ketika saya pikir Ruyan Liu mungkin. Tutup saja teleponnya. Dia bertanya padaku dengan suara rendah. Kenapa kau meninggalkanku saat itu? Hanya karena aku miskin? Streaming langsung meledak. Aktris saya benar-benar ditinggalkan. Siapa? Siapa yang begitu buta untuk meninggalkan ratu? Pasti akan mati sekarang. Ruyan Liu tidak boleh memaafkannya. Sama sekali tidak. Aku melihat lenganku di bawah guling Sun. Dia tersenyum dan berkata Ruyan Liu. Bisakah saya meminjam 100.000? Ruyan Liu di siaran langsung tersenyum. Senyumnya masih begitu indah dan mengharukan. Tapi senyumnya sangat menyedihkan. Fans di live streaming terhibur jangan tertawa. Orang seperti ini tidak layak untuk Liu Ruyan. Kamu adalah yang paling sempurna di mata kami. Dia tidak tahu bahwa menghargaimu adalah kehilangannya. Siapa pria ini? Saya ingin daging manusia. Dia benar-benar membuat Liu Ruyan kami sangat sedih. Ruyan Liu menutup telepon. Ekspresinya kembali tenang dalam sekejap. Dia membuat komentar peluru kepada tuan rumah. Tidak ada penyesalan sekarang. Hanya bersyukur. Pembawa acara juga dengan cepat menggemakan. Hidup adalah proses seleksi. Beberapa orang tidak layak. Tidak perlu ketinggalan. Pada komentar peluru di streaming langsung. Itu semua mendukung kata-kata pembawa acara. Sesekali bercampur dengan 1 atau 2 kalimat memarahiku. Lalu giliran Tiberta. Pembawa acara dengan antusias menyapa Jiboda.
Jiboda tersenyum dan setuju. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor itu tanpa ragu. Telepon berdering di streaming langsung. Sampai Ruyan Liu mengangkat teleponnya. Semua bakat. Saya tahu bahwa Jiboda memanggil Liu Ruyan. Ruyan Liu menatap Jiboda. Jiboda tersenyum dan memberi isyarat agar dia menjawab telepon. Streaming langsungnya gila. Apakah CP saya akan menjadi kenyataan? Jangan kecewakan aku. Ruyan Liu dan Jiboda adalah pasangan yang cocok. Saya sangat mencintai pasangan ini. Saya sangat menyukai karakter Tiberta yang berani. Ruyan Liu perlahan terhubung ke telepon. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi hingga hiburan. Dari penampilan grup hingga ratu film. Karena kamu mencintainya sampai sekarang, mata Jiboda merah. Dan sekarang setelah Anda selesai dengan itu, bisakah dia menerima saya? Dengan kerendahan hati dan ketulusan dalam suaranya. Semua penggemar di streaming langsung mencemooh. Janji Tiberta. Liu Ruyan dengan cepat berjanji padanya. Jiboda benar-benar menemani Liu Ruyan selama bertahun-tahun. Sulit bagimu untuk tidak bersama. Ruyan Liu menerima Jiboda. Lupakan pria tak berperasaan itu. Liu Ruyan tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Rongga mata Tiberta sangat merah. Seolah berkilauan karena air mata. Ruyan Liu setuju. Saat dia setuju, Tiberta sangat gembira. Air mata di matanya tampak lebih jelas. Selamat di live streaming. Senyum lega juga muncul di sudut mulutku. Setelah siaran langsung selesai. Tangan saya. Mesin tiba-tiba menerima pesan teks 100.000 yuan ke akun. Mengingatkan. Saya tidak pernah berpikir Ruyan Liu akan benar-benar memberi saya uang. Tapi saya mengambil uangnya. Saya memang kekurangan uang untuk Liu Ruyan. Mungkin. Dia hanya ingin memberi dirinya apa yang disebut penyesalan. Gambarlah kesimpulan yang bahagia. Saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu Ruyan Liu lagi. Jika dia tidak datang ke rumah sakit untuk membuat acara TV. Aku di ranjang rumah sakit. Saya mendengar pasien di sebelah saya berkata dengan penuh semangat. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar Ruyan Liu? Liu Ruyan sebenarnya datang ke rumah sakit untuk syuting TV. Aku sangat gembira. Saya benar-benar ingin turun dan mendapatkan tanda tangan. Aku tidak tahu apakah dia akan tidak menyukaiku. Liu Ruyan sendiri lebih cantik daripada di TV. Dan berbaring di jendela. Ucap Ye Chen tanpa henti. Datang dan lihatlah, ini benar-benar sangat tampan. Aku tidak bisa menahannya. Berbaring di ambang jendela bersama pasien. Banyak orang di bawah ini. Tapi Anda bisa melihatnya sekilas. Pohon willow berbintang seperti asap. Dia duduk di kursi istirahat menunggu untuk bangun. Dan dia ada di sebelahnya, dan dia tertawa dan berbicara. Ini sangat ramah untuk CP. Dan dengan senyum di wajahnya. Ya mereka sangat cocok. Pria mana yang begitu cuek menghargai? Terlantar Ruyan Liu. Yang lebih buruk lagi adalah Ruyan Liu meneleponnya terakhir kali. Dia masih menginginkan uang Ruyan Liu. Sangat tidak tahu malu. Pasien berkata dengan marah. Dia pasti tidak tahu bahwa Liu Ruyan sedang melakukan siaran langsung saat itu. Sekarang Anda tahu, usus Anda membiru karena penyesalan. Pasien terus berbicara. Tiba-tiba, dia menjadi bersemangat lagi. Liu Ruyan membacanya secara online. Dia melihatku. Pasien bersemangat. Dan pada saat itu, aku berbalik. Dia mungkin tidak melihatku. Prosedur debit 16 tempat tidur malam dan pagi telah ditangani. Bisa habis. Perawat membawakan saya dokumen dan berkata kepada saya. Ingatlah untuk memeriksa secara teratur ketika Anda kembali. Sebulan sekali. Jika Anda merasa tidak nyaman selama periode tersebut, Anda harus datang ke rumah sakit tepat waktu. Oke, saya mengganti gaun rumah sakit saya. Pasien dengan enggan mengatakan bahwa Anda akan keluar dari rumah sakit. Aku sangat iri, jangan iri. Kamu masih punya harapan. Dan aku tak punya harapan. Saya didiagnosis menderita kanker darah stadium akhir 5 tahun yang lalu.
Keluargaku pergi. Saya belum pernah menemukan sumsum tulang yang tepat. Lakukan transplantasi. Serahkan saja pada takdir. Saya mengemasi semuanya dan meninggalkan rumah sakit. Saya melihat Liu Ruyan lagi. Dia menarikku ke limusinnya dengan seluruh kekuatannya. Dia bilang, "Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini?" Saya bilang saya tahu sebelumnya bahwa Anda akan datang ke rumah sakit untuk syuting. Diikuti. Bisakah Anda mempercayainya? Saya mencoba untuk tersenyum sealami mungkin. Ruyan Liu tertegun sejenak. Lalu ada rasa jijik di mataku. Aku menyesalinya. Aku menatapnya penuh semangat. Ruyan Liu mengerutkan kening. Anda menemukan bahwa Anda kekurangan uang. Saya siap mengakui. Terakhir kali Anda meminjamkan saya 100.000. Bisakah Anda meminjamkan saya lagi kali ini? Mengapa Ruyan Liu menekan amarahnya? Mengapa saya tidak menemani Anda selama beberapa malam? Wajah Liu Ruyan terlihat berubah dengan mata telanjang. Dia berkata dengan gigi terkatup. Anda sangat menjijikan bahwa orang-orang melakukannya. Ruyan Liu pergi dengan marah. Perhatikan punggungnya yang jauh. Mataku perlahan-lahan kabur. 5 tahun lalu, itu mungkin pilihan pribadi. Setelah 5 tahun, saya benar-benar dipaksa untuk tidak berdaya. Aku keluar dari mobil Liu Ruyan. Berdiri di pinggir jalan dan tunggu Jiang Wan menjemputku. Dia meminta maaf begitu dia tiba. Maaf. Ye Chen terlambat. Sekelompok omong kosong perusahaan. Sambil mengatakan. Sambil membantu saya meletakkan barang bawaan saya di bagasi. Aku bilang aku bisa kembali sendiri. Bagaimana itu bisa berhasil? Pekerjaan tidak sepenting dirimu. Kata Jiang Wan dengan sangat serius. Saya tidak terlalu sopan dan masuk ke mobil Jiang Wan. Saat Jiang Wan pergi. Mau dijeda. Saya sepertinya baru saja melihat Ruyan Liu. Hatiku berkedut dan aku pergi lagi. Mengerutkan kening mangkuk. Bergumam. Wanita ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, aku tersenyum. Apakah Anda yakin tidak ingin bersatu kembali dengannya? Dia punya pacar. Jiang Wan menarik napas dalam-dalam. Tidak mengatakan lagi. Dia tahu segalanya tentang aku dan Ruyan Liu. Jadi tidak ada alasan untuk membujukku. Saat Jiang Wan mengirimku pulang. Dan aku mengatakan sesuatu. Mari kita pergi untuk melihat tempat itu bersama-sama ketika kita punya waktu. Pemakaman apa? Komentar peluru saya. Mata Jiang Wan memerah sekaligus. Dia menoleh ke satu sisi. Aku sudah lembur selama ini. Saya sangat sibuk, mungkin butuh beberapa saat. Oke, aku berjanji sambil tersenyum. Tidak mengungkap kebohongannya. Lagi pula, dia hanya mengatakan bahwa pekerjaan tidak sepenting saya. Dia tidak bisa menghadapi kematianku. Di malam hari, aku tertidur dengan linglung. Telepon berdering tiba-tiba. Sudah larut dan saya tidak melihat panggilan. Dia satu-satunya yang bisa menemukanku begitu terlambat. Tepatnya, teman-temanku di sekitarku. Dia adalah satu-satunya yang menunggunya. Suara dingin Ruyan Liu datang dari sana. Jantungku berdegup kencang. Saya tidak pernah berpikir dia akan menelepon saya lagi. Bahkan datang padaku. Saya pikir apa yang saya katakan hari ini cukup menyakitkan. Saya di Jalan Nanyuan. Aku mabuk. Ayo jemput aku. Telepon Ruyan Liu tiba-tiba ditutup. Ragu-ragu setidaknya selama setengah jam. Lagi pula aku naik taksi. Ini jam 2 pagi. Jalanan kosong. Saya tidak melihat siapapun ketika saya pergi. Berdiri di bawah lampu jalan. Aku melihat bulan yang rusak di langit yang sepi. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan di jantung gigi. Mungkin lebih beruntung. Untungnya, Ruyan Liu baru saja membalas dendam padaku. Aku senang dia tidak akan mengingatku lagi. Aku berbalik dan ingin pergi. Pada saat itu Ye Chen. Suara hangat dan akrab datang dari belakang. Aku berbalik dan melihat berdiri di sudut gelap. Seperti wanita terlantar.
Sakit hati tertangkap basah. Hampir pada saat itu. Mengingatkanku pada 5 tahun yang lalu. Foto kita putus. Juga di jalan ini. Itu juga malam yang dingin. Dia memelukku dan memohon padaku untuk tidak pergi. Dia memiliki mata merah dan berkata dia pasti akan terkenal. Pasti menghasilkan banyak uang. Kita pasti akan memiliki kehidupan yang baik. Beri dia sedikit waktu lagi. Sebentar. Aku berdarah dingin dan kejam. Aku bilang Liu Ruyan. Aku sudah muak dengan itu. Cukup tinggal di ruang bawah tanah yang dingin. Aku muak makan mie instan setiap hari. Aku muak makan daging seperti ini tahun baru Imlek. Aku muak dengan mimpimu. Dan serahkan hidupku. Lelah, bahkan jika Anda menjadi bintang besar di masa depan. Kekayaan besar. Saya tidak akan pernah menyesali pilihan saya hari ini. Ruyan Liu berdiri di persimpangan. Lihat aku masuk ke mobil Jiangwan. Sosoknya yang kesepian dan hancur. Biarkan aku memiliki mimpi tengah malam yang tak terhitung jumlahnya nanti. Saya tidak bisa berhenti menangis. Kau sungguh menyesalinya? Dia bertanya padaku. Tanyakan apakah saya benar-benar menyesal meninggalkannya. Aku menatap matanya yang merah cerah. Saya tidak tahu sebentar. Kau sedih atau marah? Saya belum berbicara. Ruyan Liu tiba-tiba menutup mulutku dengan tangannya. Aku menatapnya heran. Saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari Anda. Dia berkata dengan dingin. Lalu ambil tanganku. Menarikku langsung ke limusinnya. Aku duduk di dalam mobil setenang udara. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Ruyan Liu. Aku tidak tahu kemana dia membawaku. Tidak bertanya apa-apa. Ruyan Liu mengemudikan mobil dan tiba-tiba berkata dengan dingin. Saya tidak bisa menahan tawa. Bukankah dia bilang tidak ingin mendengar sepatah kata pun dariku? Aku tidak peduli. Pria sekarat. Nyatanya, aku bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Aku bilang Liu Ruyan. Aku tidak pernah memimpikannya sebelumnya. Suatu hari saya akan mengendarai mobil mewah seperti itu. Ruyan Liu memegang kemudi dengan erat. Setelah setengah hadiah, dia berkata dengan dingin. Anda tidak memiliki kehidupan itu. Iya. Saya benar-benar tidak memiliki kehidupan itu lagi, dan mobil berhenti. Aku melihat garasi yang aneh untuk waktu yang lama. Mengapa Anda ingin saya membukakan pintu untuk Anda? Ruyan Liu mengejekku. Pintu mobil Liu Ruyan telah dibanting terbuka olehnya. Aku diseret ke lift olehnya lagi. Lalu pergi ke lantai flat mewahnya. Anda dapat melihat pemandangan malam seluruh kota. Ingat musim dingin itu. Kami masih saling berpelukan di ruang bawah tanah agar tetap hangat. Aku kedinginan. Saya mulai berfantasi bahwa saya menginginkan sebuah rumah besar. Sangat besar. Sangat besar. Ada 180 derajat dari lantai ke langit-langit jendela. Anda dapat melihat pemandangan malam seluruh kota. Penghangat ruangan di rumah sangat bagus. Jenis yang bisa berlari telanjang di rumah di musim dingin. Sekarang Ruyan Liu telah mencapainya. Aku berdiri di ruang tamu besar ini. Itu adalah momen yang sangat canggung. Liu Ruyan tiba-tiba menarikku ke sofa. Lalu duduk tepat di pangkuanku. Peluk leherku. Dia bilang Ye Chen. Ini yang kamu katakan tidak. Aku mencoba mendorongnya. Tapi aku tidak tahan untuk menyakitinya. Tapi aku benar-benar tidak mau. Saya tidak ingin menjadi seperti ini dengan Liu Ruyan. Saya tidak ingin melakukannya dengan cara yang buruk. Benar-benar meninggalkan dunianya. Tiba-tiba, ponsel Ruyan Liu berdering. Lonceng mendesak berbunyi di telingaku satu demi satu. Dia akhirnya terhubung. Ruyan, aku demam. Bakar hingga 40 derajat. Di mana kau? Bisakah Anda datang ke rumah saya dan membawa saya ke rumah sakit? Suara lemah Tiberta terdengar dari ujung telepon. Aku merasa tidak enak. Ruyan, cepat datang, oke? Liu Ruyan meninggalkanku. Kenakan pakaianmu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku sedang berbaring di sofa, pucat.
Ponsel yang kupegang erat-erat. Ada juga catatan panggilan yang baru saja dilakukan ke Jiboda. Saya berpakaian. Bantu dia merapikan kekacauan sofa. Saya baru tahu ketika saya membuka pintu. Ruyan Liu mengunci pintu dari luar. Saya tidak bisa keluar sama sekali. Saya punya beberapa perusahaan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Liu Ruyan untuk kembali. Saya tidak tahu apa lagi yang akan dia lakukan ketika dia kembali. Aku bosan mengunjungi rumahnya. Dan aku pergi ke kamar tidurnya. Aku duduk di mejanya. Melihat buku hariannya. Ternyata Ruyan Liu masih memiliki kebiasaan menulis buku harian. Lama aku ragu tapi tetap membuka buku harian itu. 12 Januari 2018. Ye Chen masih meninggalkanku. Orang yang datang menjemputnya adalah raja. Benar saja, sumpah itu bohong. 12 Februari 2018. Sudah sebulan sejak Ye Chen pergi. Saya mengumpulkan keberanian untuk memanggilnya. Jiang Wan menjawab telepon. Dia memberitahuku bahwa dia dan Ye Chen baik-baik saja. Biarkan aku berhenti mengganggunya. Ye Chen adalah orang yang sangat baik. Aku seharusnya tidak menyerahkan segalanya untuk mimpiku. 17 Juli 2018. Sudah setengah tahun sejak Ye Chen pergi. Saya baru-baru ini menerima naskah yang bagus. Meskipun itu adalah wanita kedua. Tapi ini adalah peran yang selalu saya impikan. Tapi untuk benar-benar memiliki momen ini. Sepertinya aku tidak begitu bahagia lagi. Apa itu? Orang yang ingin saya ajak berbagi sudah tidak ada lagi. 12 Januari 2019. Lakukan matematika. Sudah setahun sejak Ye Chen pergi. Tahun ini. Saya menghabiskan setiap hari dalam keheningan dalam peran saya. Sepertinya saya melakukannya lagi. Untuk melupakan. Mereka yang tidak memuaskan dalam kehidupan nyata. Untuk membuatku berhenti memikirkan dia. 27 Mei 2019. Hari ini adalah hari ke-500 Ye Chen pergi. Tapi hari ini juga adalah hari ulang tahunnya. Apakah dia baik-baik saja? Kau makan dan tidur nyenyak lagi? Apakah dia dan Kang Wan menikah dan punya anak? Dia pasti sangat senang meninggalkanku. 12 Januari 2020. Ye Chen telah pergi selama 2 tahun. Saya datang ke Dali untuk syuting hari ini. Saya masih ingat bahwa Ye Chen selalu mengatakan bahwa dia ingin datang ke sini. Dia bilang dia ingin merasakan bunga musim semi bermekaran sepanjang tahun. Saya ingin mendengarkan angin dan hujan di tepi danau Erhai. Saya ingin memberi makan merpati di bawah langit biru. Tapi aku ingin memberitahunya. Bahkan, beberapa lanskap. Ini tidak seindah yang kita kira. 15 Maret 2020. Ye Chen meninggalkanku. Sudah 2 tahun, 2 bulan dan 3 hari. Selama waktu ini, saya sering bermain. Menerima berbagai pengumuman TV. Tetap aktif di layar. Akankah Ye Chen melihatnya? Apakah dia akan menyesalinya? Tapi ketika dia pergi, dia berkata, dia tidak akan pernah menyesali keputusan yang dia buat. 18 Oktober 2020. Hari ini adalah hari ke-946 Ye Chen pergi. Ketika saya sedang syuting via hari ini. Tidak sengaja jatuh dari langit. Itu seumur hidup. Yang paling dekat menurut saya dengan kematian. Setelah bangun tidur. Hal pertama yang saya lakukan adalah menemukan Ye Chen. Aku ingin memberitahunya. Aku kaya sekarang. Kita tidak perlu tidur di ruang bawah tanah lagi. Tidak ada lagi mie instan. Kita bisa makan makanan lezat dari seluruh dunia. Aku tidak akan lagi membiarkan dia melepaskan mimpinya. Dia juga bisa melakukan apapun yang dia mau. Saya ingin mengatakan lebih banyak padanya. Tapi saat aku benar-benar melihat Ye Chen, saya tidak memiliki keberanian untuk mendekati. Aku melihatnya dan Jiang Wan. Membawa segala macam barang yang saya beli di supermarket. Berbicara dan tertawa bersama. Kembali ke keluarga yang seharusnya menjadi milikku dan dia. Jarak kami kurang dari 10 meter. Tapi itu membuatku merasa. Antara aku dan dia.
Sepertinya seluruh dunia yang jauh. 3 April 2021. Ye Chen meninggalkanku. Sudah 3 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Saya pergi untuk membeli rumah hari ini. Agen menyarankan saya untuk membeli villa. Dia mengatakan villa itu lebih pribadi. Tapi pada akhirnya, saya tetap memilih lantai datar besar di daerah perkotaan. Karena Ye Chen mengatakan sebelumnya. Dia suka flat besar. Tidak hanya jendela dari lantai ke langit-langit. Jauh dari pusat kota. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan di sore hari. Anda bisa duduk di ruang tamu dan berjemur di bawah sinar matahari. Dan di malam hari. Berdiri saja di dekat jendela. Anda dapat melihat pemandangan malam seluruh kota. Sebenarnya, saya tidak terburu-buru untuk meminta rumah. Untuk berjaga-jaga jika suatu hari Ye Chen dan Jiang Wan memiliki waktu yang buruk. Dia hanya bisa pindah ke sini. Tapi dia. Apakah itu benar-benar akan datang? 12 Juni 2021. Sudah 3 tahun 5 bulan sejak Ye Chen meninggalkannya. Sekarang sumber daya saya di industri hiburan menjadi lebih baik dan lebih baik. Untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tidak peduli apa naskahnya, saya akan menerimanya. Tapi citra saya semakin buruk. Banyak orang memarahiku karena gagal. Kekerasan lebih mematikan dari yang kubayangkan. Saya bahkan jatuh ke dalam depresi untuk sementara waktu. Aku tak mau melakukan apapun. Tapi selama itu, ada penggemar bernama Time Life Up. Terus kirim pesan pribadi untuk mengingat saya. Dia telah menjadi penggemarku selama bertahun-tahun. Seharusnya saat aku pertama kali debut. Dia mengikutiku. Tapi tidak begitu aktif sebelumnya. Dalam ingatan. Sepertinya setiap tahun di hari ulang tahunku. Dia selalu mengirimkan kalimat, "Kakek. Selamat ulang tahun. Hidup 100 tahun." Itu juga karena berkah umur panjang. Saya sangat terkesan dengannya. Lagi pula, setelah orang menjadi populer. Di hari ulang tahunku. Ada banyak penggemar yang mengirimkan berkah. Tidak semua orang akan ingat. Tapi Caca. Itu selama hari-hari terendah saya. Hanya dia yang bersamaku. Hibur aku, dia bilang semua orang terkadang jatuh. Bangun saja. Dia bilang aku adalah aktor pekerja keras yang pernah dia lihat. Dia mengatakan bahwa bahkan jika naskahnya buruk. Tapi dia melihat keseriusan saya tentang karakter itu. Jadi dia bilang. Dia bisa merasakan cintaku pada akting. Lebih murni dan tulus dari orang lain. Dia juga mengatakan bahwa suatu hari saya akan menjadi aktris ratu. Dia sepertinya selalu tahu apa yang ingin saya dengar. Apa yang ingin kamu dengar? Melihat ke belakang sekarang. Tanpa dia. Saya khawatir saya sudah lama terkubur dalam periode yang tak tertahankan itu. Melihat kembali hari-hari. 12 Agustus 2021. Sudah 3 tahun 7 bulan sejak Ye Chen pergi. Lalu saya mengambil film sastra. Agen saya bertengkar hebat dengan saya karena ini. Karena film ini. Saya perlu memperluas pemotretan saya di Northwest selama 8 bulan. Melakukan itu berarti saya akan kehilangan banyak karakter. Kehilangan banyak pengumuman kru. Tapi aku tidak menyesali keputusan ini. Karena saya tidak ingin terus menguras popularitas saya seperti ini. Saya ingin menetap. Aku selalu merasa diri sebelumnya terlalu impulsif. 12 April 2022. Hari ini adalah bulan ke-52 Ye Chen telah meninggalkanku. Seperti yang diharapkan oleh agen. 8 bulan setelah saya pergi untuk syuting melahirkan. Popularitas bertemu kereta geser. Meskipun saya telah tersesat. Tapi jangan pernah menyesal. Dalam beberapa tahun terakhir, kami berkumpul untuk memfilmkan dan menjalankan pengumuman. Saya hampir tidak punya bisnis sendiri. Sekarang manfaatkan waktu luang ini. Saya membuat rencana perjalanan. Anda tidak harus. Sebelum berlatih, saya mengatakan banyak tempat yang ingin saya kunjungi. Dia bilang dia akan pergi ke Disney. Untuk merasakan kembang api yang indah dalam dongeng. Dia bilang dia akan pergi ke Gunung Changbai.
Untuk menikmati kemewahan orang kaya yang berendam di sumber air panas di salju. Hua mengatakan dia akan ke Gunung Hua untuk mendaki ke puncak. Saksikan matahari terbit dan terbenam. Dia akan pergi ke Xizang. Pergi ke tempat yang paling dekat dengan langit. Dia akan pergi ke padang rumput Mongolia dalam. Berderap dalam penglihatan tak berujung. Resonansi langit dan bumi. Ada begitu banyak tempat untuk dikunjungi. Hanya perjalanan solo. Lagi pula, masih ada sedikit kesepian. Dari 12 Februari 2023 hingga sekarang. Sudah 5 tahun sejak Ye Chen pergi. Begitu film sastra internal saya disiarkan, tiba-tiba meledak. Keterampilan akting saya akhirnya diakui secara profesional. Saya bahkan mengandalkan film ini. Memenangkan penghargaan untuk aktris terbaik. Apakah saya merah lagi? Sangat merah. Dan kemudian saya melakukan wawancara streaming langsung. Pembawa acara meminta saya untuk menelepon orang dengan penyesalan paling besar dalam hidup saya. Telepon telah mengalami 5 tahun curah hujan. Saya akhirnya mendapatkan keberanian lagi. Saya menelepon Ye Chen. Saya bertanya mengapa dia meninggalkan saya. Apa karena aku miskin? Tapi sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah, aku kaya sekarang. Kau bisa kembali? Tapi dia tidak menjawabku. Dia meminta saya untuk meminjam $100.000. Momen itu, hatiku dingin dan jernih. Bukannya aku tidak tahan dia memintaku meminjam uang begitu dia membuka mulut. Itu adalah nadanya yang datar dan acuh tak acuh. Buat saya merasa dalam. Dia benar-benar jauh dariku. Setelah menyadari ini, saya baru saja menutup telepon. Saat saya ingin menutup telepon, seharusnya aku tidak menyesal. Jadi saya setuju untuk mengejar Boda. Anak kecil ini memang telah menemaniku selama bertahun-tahun. Dari SMA hingga sekarang. Saya juga pergi ke Northwest untuk syuting selama 8 bulan untuk saya. Saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Setelah siaran langsung, aku sedang duduk di dalam van. Staf mengucapkan selamat kepada saya dan Boda. Bertahun-tahun. Akhirnya mencapai kesuksesan. Tapi pada saat itu, Tapi entah bagaimana dia memberi Ye Chen 100.000. Saya menghibur diri sendiri. Beli saja pelajaran untuk dirimu sendiri. Buku harian berakhir di sini. Air mata juga basah kuyup tak terkendali. Dengan hati-hati aku mengelap buku catatannya hingga bersih. Letakkan buku harian di tempat aslinya. Ruyan Liu tidak kembali malam itu. Aku benar-benar tertidur di sofanya. Ketika saya bangun, itu fajar. Ruyan Liu juga kembali. Dia datang dengan sarapan di tangannya untuk makan. Aku bangkit dan mengikutinya. Sarapannya kaya. Roti daging kering goreng dengan teh mie. Sup haggis jus kacang dadih. Tiba-tiba aku teringat saat kita bersama. Makan sarapan dengan hati-hati. Ekonomi di tulang saya terasa sangat boros. Jadi saya dengan santai mengatakan bahwa saya tidak bisa menyelesaikannya. Tidak membiarkanmu selesai makan. Ruyan Liu berkata dengan marah. Aku tidak berkata lagi. Untuk Liu Ruyan sekarang. Ini tidak benar-benar uang sebanyak itu. Aku duduk di meja dan makan perlahan. Ruyan Liu duduk di seberangku. Tapi tidak memindahkan sumpit. Kenapa kamu tidak memakannya? Saya bertanya apakah dia sudah makan. Kata Ruyan Liu. Apakah Anda memakannya dengan Tiberta? Tanyaku sambil tersenyum. Ruyan Liu tetap diam. Sebenarnya saya seharusnya tidak mengatakan lebih banyak. Seharusnya aku juga tidak mengizinkannya. Tapi terkadang aku benar-benar merasa menyesal. Maafkan aku Ruyan Liu. Mari kita melakukan perjalanan bersama. Ruyan Liu menatapku. Ada kilatan kejutan di matanya. Kami bilang kami akan pergi ke Disney bersama. Ayo pergi ke Gunung Changbai bersama. Ayo pergi bersama. Ruyan Liu setuju. Saya menelepon Jiang Wan. Aku bilang aku akan pergi sebentar. Ruyan Liu tepat di sebelahku. Ada senyum sarkas di sudut mulutnya. Ya,
Aku berbohong pada Jiang Wan. Aku tidak memberitahunya bahwa aku bersama Ruyan Liu. Saya baru saja mengatakan saya akan kembali ke kampung halaman saya. Kembali dan rileks. Jiang Wan sangat mendukung saya. Dia memberitahuku banyak hal. Setiap detail. Ruyan Liu dan saya pergi ke Gunung Changbai di pemberhentian pertama kami. Saya mendengar ada bunga plum salju di sana. Kami check-in ke hotel. Berubah menjadi baju renang. Lalu pergi ke sumber air panas di salju. Saya mengenakan jubah mandi besar. Ruyan Liu sudah berada di kolam sup pribadi. Dia menertawakanku karena membungkusnya begitu erat. Bukannya aku belum melihatnya, bukan karena aku minta maaf. Aku hanya takut dia akan melihat tubuh darah dagingku. Menakut-nakuti dia. Daudling, aku menyeret jubah mandiku ke dalam kolam. Aku meringkuk di sudut. Kami jauh. Liu Ruyan menatapku untuk waktu yang lama. Tiba-tiba datang ke arahku. Dan dia meraih lenganku. Mata penuh amarah. Tapi Anda akan hidup seperti ini dalam beberapa tahun. Bukankah kecantikan kurus populer sekarang? Bukankah semua selebriti pria di industri hiburan Anda seperti ini? Ruyan Liu tiba-tiba menggigit lenganku. Rasa sakit membuatku berteriak. Dia melepaskan lenganku. Dia mengatakan kepada saya bahwa itu jelek. Kemudian dia meninggalkan kolam dengan marah. Aku melihat punggung Ruyan Liu. Dia memiliki tubuh yang bagus. Kaki ramping putih. Sosok jahat. Menawan. Setelah Liu Ruyan pergi, saya melemparkannya ke kolam sup untuk waktu yang lama. Lagi pula, kehidupan yang begitu nyaman tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah mandi dan kembali ke kamar, Ruyan Liu sudah mengantarkan makan malam. Kami duduk di depan jendela Prancis. Melihat salju di luar jendela. Makan steak kelas atas. Makan lebih banyak Liu Ruyan dan lihat aku meletakkan pisau dan garpu. Saya penuh dengan perintah dalam nada saya. Sejak memulai kemoterapi, nafsu makan saya semakin buruk. Terkadang saya tidak bisa makan sepotong kecil nasi sepanjang hari. Aku sudah sangat enggan hari ini. Ruyan Liu meraih piringku. Beberapa yang mudah tersinggung akan meninggalkan saya dengan lebih dari setengah ternak. Potong menjadi banyak potongan kecil. Lalu taruh sepotong kecil daging di sebelah mulutku dan buka mulutku. Aku membuka mulutku. Ruyan Liu menyuapkan steak ke dalam mulutku. Jangan dimuntahkan. Makan Liu Ruyan dan pesan lagi. Itu tidak begitu mendominasi sebelumnya. Benar saja, menjadi bintang besar itu berbeda. Saya makan steak utuh. Saya belum makan begitu banyak selama bertahun-tahun. Setelah makan, perut terasa tidak nyaman. Saya ingin muntah tetapi saya tidak berani menyelipkannya di sana. Tidak nyaman untuk berguling-guling saat tidur. Ruyan Liu tidur di sebelahku. Tiba-tiba bertanya padaku dari belakang. Kami masih tidur di ranjang yang sama. Hanya saja setidaknya ada 3 orang di tengah. Liu Ruyan tidak memperlakukanku lagi. Ambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Aku tidak sengaja makan terlalu banyak malam itu. Kataku sedih. Saat berikutnya, tubuh Ruyan Liu membungkuk. Tangan hangatnya membelai posisi perutku. Uleni dengan lembut. Aku mengerucutkan bibirku erat-erat. Tubuh kaku tidak bergerak. Entah seberapa sering aku tertidur. Saya tidak tahu berapa lama Ruyan Liu tidur. Kita terjebak dalam posisi canggung ini. Suatu malam. Seminggu di Gunung Changbai. Kami pergi bermain ski. Membuat manusia salju dan melakukan pertarungan bola salju. Dan kami pergi arung jeram. Kemudian kami pergi ke kota Weinan dan mendaki Gunung Huashan. Kami menyaksikan matahari terbit dan terbenam di Gunung Hua. Kami pergi ke Huashan West Peak untuk menggantung kunci emas. Saya membeli kunci umur panjang. Saya melihat wajah Ruyan Liu berubah. Dia tidak membeli apapun. Hanya berjalan diam-diam di antara begitu banyak kunci. Sepertinya mencari sesuatu. Saya dengan hati-hati menggantung kunci umur panjang. Terbuat dari bintang penuh. Karena nama Ruyan Liu ada di kunci. Setelah melukis,
Saya pergi mencari Ruyan Liu. Aku mengikuti pandangan Ruyan Liu. Melihat kunci seperti anak kecil. Dikatakan Ruyan Liu dan Ye Chen. Aku tak banyak bertanya. Ruyan Liu tidak banyak bicara. Meninggalkan Huashan, kami langsung pergi ke Mongolia Dalam. Saya menghabiskan banyak waktu di Mongolia Dalam. Saya pribadi ingin tinggal lebih lama. Saya suka seberapa besar itu. Saya suka langit biru dan awan putih di sana. Saya mengendarai kuda saya di padang rumput. Aku belum pernah benar-benar naik kuda sebelumnya. Untuk pertama kalinya. Tapi sepertinya aku tidak takut sama sekali. Ruyan Liu mengejarku. Samar-samar aku mendengar dia menyuruhku untuk memperlambat. Suaranya penuh dengan kepanikan. Dan aku jatuh dari kudaku. Mimisan. Saya keluar dan meninggalkan banyak hal. Tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Liu Ruyan bingung. Dia akan membawaku ke rumah sakit. Aku menolak. Pergi ke rumah sakit. Bukankah kau sudah mengungkapkan semua yang kau sembunyikan darinya? Dia memarahiku, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Tidak, aku menggelengkan kepalaku dengan jujur. Aku hanya sekarat. Kau takut aku akan mati? Aku tiba-tiba bertanya padanya. Ruyan Liu berkata dengan dingin bahwa yang terbaik adalah mati. Agar tidak merugikan orang. Tapi setelah hari itu, Ruyan Liu tidak pernah mengajakku berkuda lagi. Dia menemaniku berjalan-jalan di padang rumput. Pada masa itu, saya sering mendengar dia mengangkat telepon di tengah malam. Bukan agen yang menelepon. Ini dari Jibo. Saya tahu saya telah menyeret Ruyan Liu ke bawah. Momentum Ruyan Liu saat ini tepat. Pada saat ini, Anda harus memanfaatkan panas ini. Amankan posisi Anda di industri hiburan. Daripada tiba-tiba menghilang. Aku berubah-ubah. Ruyan Liu, ayo kembali. Saya tiba-tiba berbicara. Dia duduk di depan komputernya di hotel. Perampok untuk duduk di Xizang. Akan memakan waktu lebih lama untuk pergi ke Xizang daripada di Mongolia Dalam. Jadi perjalanannya perlu lebih diperhatikan. Ia duduk dengan sangat hati-hati. Dan dia mendongak menatapku. Jiang Wan menelepon untuk mendesakku kembali. Aku melihat Ruyan Liu tersenyum. Air mata tawa keluar. Dia bilang menyenangkan bagi Ye Chen untuk berbohong padaku, bukan? Aku hanya diam. Aku benar-benar terlihat seperti anjing. Ruyan Liu menghancurkan komputer berkeping-keping karena marah. Lemparkan ke tanah. Lalu banting pintunya. Aku melihat darah di punggung tangannya. Lagi pula, saya tidak memiliki keberanian untuk memintanya tinggal. Keesokan harinya saya mengemasi tas saya dan bersiap untuk pergi sendiri. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Ruyan Liu berdiri di depan pintu. Untuk sesaat. Membuatku berpikir dia tidak pergi kemana-mana tadi malam. Ini dia. Sakit hati sampai mati lemas. Wajahnya masih tenang dan acuh tak acuh. Pergi ke Shanghai. Lihatlah dia dengan serius, aku tidak bisa sendirian denganmu selama beberapa hari. Ruyan Liu dingin dan keras kepala. Saya masih mengikuti Liu. Ruyan pergi ke Shanghai. Pergi ke Disney. Tapi seperti yang dia katakan. Beberapa hari sendirian. Kami pergi untuk melihat kembang api. Dalam teriakan orang banyak. Saksikan kembang api terbang di langit perlahan menghilang. Lenyap seperti hidup. Aku menoleh untuk diam-diam melihat Liu Ruyan di sampingku. Dia mengenakan topi dan topeng. Tutupi dirimu dengan baju besi lengkap. Tapi pada saat itu, saya masih melihatnya dengan jelas. Kilauan di matanya. Seperti sisa hidupnya. Masih banyak keindahan. Saat aku melihat ke bawah, tubuh tiba-tiba dipeluk erat. Detak jantung cepat. Saya bepergian dengan Liu Ruyan selama 2 bulan. Kami tinggal di kamar yang sama. Tidur di ranjang yang sama. Kecuali malam di hari pertama ke Gunung Changbai. Dia menghiburku. Tidak ada kemesraan di antara kami. Tidak pernah berpegangan tangan. Terkadang aku bahkan merasa
Ruyan Liu sengaja menjaga jarak dariku. Pada saat ini, saya tidak bisa menjangkau dan mendorongnya menjauh. Dia memelukku untuk waktu yang lama. Kembang api menghilang. Kerumunan bubar. Staf mulai mendesak wisatawan untuk pergi. Lepaskan aku. Matanya masih jernih dan cerah. Sama seperti pertama kali. Dia berjinjit dan mencium bibirku melalui topeng. Dia bilang Ye Chen. Makan enak di masa depan. Aku mengangguk. Aku mengangguk seperti neraka. Air mata terus berputar-putar di mata. Saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Aku takut jika aku membuka mulutku. Saya telah mempertahankan garis pertahanan selama bertahun-tahun. Akan runtuh dalam sekejap. Kami kembali ke hotel. Saya pikir setelah malam ini, Ruyan Liu dan aku sudah selesai. Kami tidak akan memiliki penyesalan lagi untuk satu sama lain. Tapi keesokan harinya, itu bukan fajar. Ponsel Ruyan Liu diledakkan. Karena dia sedang tren. Aktris baru Liu Ruyan dicurigai selingkuh. Karakter bunga putih kecil yang polos runtuh. Liu Ruyan membawa seorang pria tampan ke Disney. Ciuman penuh gairah. Ruyan Liu menelepon untuk putus. Liu Ruyan menjawab telepon sepanjang pagi. Sepertinya serius. Sore harinya, agen Liu Ruyan datang ke Shanghai. Agen itu menatapku. Dapat dikatakan bahwa dia sangat membenciku. Dia dan Liu Ruyan. Mereka membicarakan PR di ruangan itu. Mereka berdua bertengkar sambil berbicara. Agen itu meletakkan kata-kata kejam Liu Ruyan. Aku bisa memelukmu di tanganku. Itu juga dapat merusak reputasi Anda. Tidak ada apa-apa. Aku tidak peduli. Liu Ruyan tidak tergerak. Agen itu membanting pintu dengan marah dan pergi. Tapi di malam hari agen itu kembali. Dia bilang aku harus mengirimnya pergi dulu. Kuasi Liu Ruyan menolak Liu Ruyan dalam satu gigitan. Saya ingin pergi. Aku membuka mulutku dan Ruyan Liu menatapku dengan erat. Aku menatapnya dengan kepala tertunduk. Aku ingin kembali. Jiang Wan masih menungguku. Menurutmu foto kita sekarang ada di seluruh internet. Jiang Wan tidak melihatnya. Dia menghadangku. Saya belum berbicara. Dia mengatakan dengan tegas bahwa saya akan menanganinya. Aku tertegun sesaat. Agennya bersemangat. Bagaimana Anda menghadapinya? Ruyan Liu ingin bertengkar dengan agennya lagi. Pada saat itu, saya membuka mulut untuk mengatakan Liu Ruyan. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menangani apapun untuk saya. Saya akan kembali untuk menjelaskan kepada Jiang Wan. Wajah Liu Ruyan suram dan dingin. Untuk sesaat. Saya pikir Ruyan Liu mencoba mencekik saya. Tapi akhirnya, dia baru saja menjatuhkan kata dengan dingin. Apapun. Anda mengatakannya, dan kemudian Anda berbalik. Aku tidak melihat punggungnya. Baru saja mengatakan kepada agen, tolong. Agen membawa saya keluar dari pintu belakang hotel. Ada van babysitter yang diparkir di sana. Dan ketika saya duduk di atasnya, saya melihat Tiberta. Kalimat pertama dia menatapku adalah Ye Chen. Apa yang kau janjikan padaku saat itu? Saat aku putus dengan Ruyan Liu. Janji Tiberta. Jangan pernah muncul di depan Liu Ruyan lagi. Kami bertiga adalah teman sekelas SMA. Universitas nanti. Saya pergi ke Beijing dengan Liu Ruyan. Jiboda juga diterima di Beijing. Di Beijing kami bertemu Jiang Wan. Jiang Wan jatuh cinta pada Jiboda pada pandangan pertama untuk mengejarnya. Jiang Wan berinisiatif mendekatiku. Jiang Wan memiliki kepribadian yang baik. Seiring waktu. Sebaliknya, kami menjadi teman baik yang membicarakan segalanya. Sehingga pada akhirnya, saya juga meminta Jiang Wan untuk membantu saya meninggalkan Liu Ruyan. Dan meskipun Jiboda juga melayang ke utara. Tapi keluarganya berbisnis. Orang tua terhubung dengan baik. Jia Jingyowo. Dia yakin setelah berkembang di Beijing. Orang tuanya memberinya di Beijing. Saya membeli rumah di dering ketiga.
bahkan masuk ke industri hiburan. Keluarganya masih bisa membuka jalan untuknya. Kelahiran seperti itu. Ini adalah dunia yang jauh dariku dan Ruyan Liu. Akan lebih baik. Jiang Wan adalah penduduk asli Beijing. Punya rumah dan hukou Beijing. Ruyan Liu dan saya sama-sama berasal dari keluarga miskin. Ayah saya adalah seorang penjudi. Berjudi semua yang ada di rumah. Bahkan menjual ibuku. Ketika saya masih di tahun kedua sekolah menengah pertama. Ayah saya memiliki banyak hutang judi. Dia diretas sampai mati. Saya dibesarkan oleh nenek saya. Nenek saya juga jatuh sakit dan meninggal setelah diterima di perguruan tinggi. Liu Ruyan tidak punya ayah. Setelah ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil, ibunya menikah lagi dengannya. Setelah menikah lagi, ibunya melahirkan seorang adik. Ibunya mengerahkan seluruh energinya untuk semua dihabiskan untuk keluarga yang dia bangun kembali. Abaikan Liu Ruyan. Dia hidup seperti yatim piatu. Untuk waktu yang lama. Aku merasa Ruyan Liu dan aku bisa bersama. Hanya menghargai satu sama lain. Kita semua memiliki keluarga asal yang kurang beruntung. Untuk lebih mengenal satu sama lain. Mereka ingin lebih menghangatkan satu sama lain dengan cinta. Jadi selama bertahun-tahun, Tiberto tidak bisa ikut campur dalam hubungan kami. Meskipun dia telah mengisyaratkan Liu Ruyan berkali-kali. Saya katakan sebelumnya bahwa Anda hanya akan menyeret Liu Ruyan ke bawah. Boda melihat bahwa saya tidak berbicara dan berkata dengan marah. 5 tahun yang lalu, Ruyan Liu berkecimpung di industri hiburan karenamu. Belum bisa berkembang. 5 tahun kemudian. Apakah Ruyan Liu akan melakukan kesalahan yang sama lagi karenamu? Ji Berda benar. Jika bukan karena saya 5 tahun yang lalu. Ruyan Liu telah berkembang di industri hiburan. Tahun dia lulus. Ditemukan oleh pencari bakat dan memasuki industri hiburan. Dia benar-benar robek. Tapi dibandingkan, memang lebih mudah menghasilkan uang di industri hiburan. Ganti ke pekerjaan biasa lainnya. Kami tidak akan pernah membeli rumah di Beijing. Liu Ruyan menandatangani perusahaan pialang. Untuk waktu yang lama. Ini semua tentang karakter kecil. Baru saja dimulai. Saya selalu berpikir Ruyan Liu yang memiliki banyak keberuntungan. Lagi pula, wajahnya. Setelah sedikit kemasan, itu adalah uang goreng. Kemudian, Liu Ruyan terluka dalam pembuatan film. Saya baru belajar dari Ji Berta. Liu Ruyan menolak banyak bersosialisasi karena saya. Dan wajahnya yang sangat aku banggakan. Sebaliknya, itu menjadi penghalang bagi perkembangannya. Banyak investor melihat wajahnya. Saya punya pikiran bengkok. Jika dia menolak, dia akan ditekan dengan jahat. Jadi 2 tahun. Liu Ruyan tidak memiliki penghasilan. Untuk mempertahankan hidup kita, saya akan pergi ke aktor utama kru. Jadilah stand-in yang sulit. Satu kesalahan pada satu waktu. Jatuh dari platform setinggi 2 meter. Hampir mematahkan kakiku. Hari itu di rumah sakit. Jiboda langsung menamparku. Saat berikutnya, dia putus asa dan memohon padaku untuk meninggalkan Ruyan Liu. Dia bilang kamu hanya perlu meninggalkan Ruyan Liu. Saya akan menemukan modal untuk membuatnya populer. Selama ada platform, Ruyan Liu bisa menjadi hit besar. Anda dapat mengemudi sebanyak yang Anda inginkan untuk meninggalkan Liu Ruyan. Saya akan memuaskan Anda dengan semua uang saya. Saya memintanya untuk memastikan saya meninggalkannya. Kau akan membantunya? Telepon. Dan untuk lebih jelasnya, saya tidak terlalu hebat. Saya melihat Liu Ruyan penuh luka di ranjang rumah sakit. Ingat setiap kali saya pergi ke kru. Yang saya lihat hanyalah Liu Ruyan. Sikap rendah hati terhadap semua orang. Memikirkan bertahun-tahun. Ruang bawah tanah yang dingin tempat Ruyan Liu dan aku tinggal. Dia benar-benar bisa melangkah lebih jauh dan lebih jauh. Aku setuju. Tapi saya tidak meminta uang Gibda. Tapi akhirnya Tiberta memberiku 1 juta. Itu 1 juta.
Itu benar-benar menyelamatkan hidup saya untuk sementara waktu. Saya meninggalkan Ruyan Liu selama kurang dari setengah tahun. Kasus darah ditemukan. Jiang Wan selalu mengira aku sakit. Pilih saja untuk meninggalkan Liu Ruyan. Saya tidak menjelaskannya. Aku juga tidak ingin menghancurkannya. Gambar Dewa Pria Jiboda di pikiran Jiang Wan. Aku malah berterima kasih pada Tiberta setelahnya. Itu benar-benar membuat hidup Liu Ruyan lebih baik dan lebih baik. Apakah ada cara untuk membantu Liu Ruyan? Aku bertanya pada Jiberda. Aku tahu dia tidak akan datang padaku tanpa alasan. Terakhir kali dia berinisiatif untuk menemukanku. Aku sudah memikirkan semuanya. Saya harus meninggalkan Ruyan Liu. Kali ini juga. Dia berkata, Ye Chen, jangan salahkan aku, kamu melihatnya sendiri. Kamu dan Ruyan Liu tidak bisa bersama-sama sekali. Selama dunia luar mengenali Liu Ruyan, kekacauan akan dimulai dan berakhir. Ia segera kembali ke kamarnya. Dan segala macam pelanggaran pun terjadi. Dan beberapa pelanggaran memerlukan kompensasi untuk kerusakan yang dilikuidasi. Sekarang kontrak Ruyan Liu bertambah. Anda pasti bisa membuat Liu Ruyan kehilangan segalanya. Bahkan banyak hutang. Langsung saja ke intinya. Aku menatap Tiberta dengan tenang. Tiberto juga sangat langsung. Anda maju untuk mengklarifikasi Liu Ruyan. Kamu bilang kamu adalah orang yang meninggalkannya seperti yang dikatakan Ruyan Liu. Sekarang Ruyan Liu telah berkembang dengan baik. Anda ingin bersama Ruyan Liu lagi. Tapi dia ditolak oleh Ruyan Liu. Anda tidak berdamai. Dia membuat permintaan. Minta dia untuk menemani Anda ke Disney untuk menonton kembang api. Kalau begitu berhenti mengganggunya. Ruyan Liu setuju. Tapi kamu selingkuh dan berinisiatif untuk menciumnya. Saya pikir saya bisa menyelamatkan Liu Ruyan. Tapi jijik dengan Liu Ruyan. Aku tidak menyangka akan berubah menjadi situasi yang buruk. Sekarang Ruyan Liu benar-benar mengabaikanmu, dan kamu sangat menyesalinya. Jadi saya mengatakan yang sebenarnya. Saya harap semua orang bisa percaya pada Ruyan Liu. Ini semua salahmu. Saya mendengarkan Jiberta dan berpikir. Sudah lama seperti ini? PR di belakang. Aku dan agen Ruyan Liu akan menanganinya. Anda hanya perlu melakukan ini dengan baik. Ucap Jiboda tegas. Kemudian tambahkan kalimat jangan khawatir. Kami tak akan memperlakukanmu dengan buruk. Artinya dia akan memberiku uang lagi. Oke, aku berjanji. 5 tahun yang lalu tanpa ragu. Belum lagi sekarang. Aku akan mati. Satu-satunya keinginan terakhirku. Hanya Ruyan Liu yang bisa hidup dengan baik. Bisa hidup dengan baik. Jadi saya merekam video keesokan paginya. Diposting online. Begitu video itu keluar, dengan cepat bergegas ke pencarian panas. Ruyan Liu selingkuh dari cinta pertamanya. Cinta pertama mengambil inisiatif untuk mengklarifikasinya. Reverse Liu Ruyan diplot oleh cinta pertamanya. Cinta pertama menanggung semua kesalahan. Jiberta untuk Liu Ruyan terjadi. Sangat percaya pada Liu Ruyan. Pada saat itulah saya menerima telepon dari Ruyan Liu. Siapa yang memaksamu melakukan ini? Kakak Hong atau Jiboda? Ruyan Liu bertanya dengan marah. Suster Hong adalah agennya. Tangguh di industri hiburan. Lakukan apapun untuk sampai ke sana. Penyihir terkenal. Saya melakukannya secara sukarela. Mengapa Liu Ruyan tidak mempercayainya? Apa untungnya bagimu? Saya mengambil agen Anda 2 juta. Ruyan Liu diam untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu. Bagaimana perasaannya sekarang? Saya hanya tahu bahwa hati saya sakit dan saya mati rasa untuk waktu yang lama. Nada bicara Ruyan Liu tiba-tiba tenang dan menakutkan. Dia bilang aku bernilai kurang dari 2 juta? Tidak bisa berbohong. Agen Anda mengatakan bahwa jika Anda pingsan kali ini, berhenti 2 juta. Kau akan kehilangan segalanya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Orang-orang itu realistis. Saya hanya ingin secara resmi menyatakan perasaan kami. Orang-orangku yang tidak bersalah masih ada. Aku tidak akan pingsan.
Satu-satunya hal yang saya minta maaf adalah Tiberta. Tapi agensiku akan menanganinya. Mereka tidak akan menyerah padaku. Saya menghasilkan banyak uang sekarang. Ada sedikit tersedak dalam suara seperti asap. Aku menggigit bibir. Kelopak tidak berani bersuara. Aku sudah menangis. Kenapa kau tak percaya padaku waktu itu? Dan aku masih melakukannya. Bukankah sudah kubilang aku akan mengurusnya? Guru dan siswa Liu Ruyan bertanya kepada saya. Dan aku menarik napas. Nada suaranya datar dan dingin. Lupakan aku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Hehe tertawa. Saya tidak tahu apakah dia menertawakan saya atau dirinya sendiri. Dia bilang Ye Chen. Aku pantas dilecehkan olehmu lagi dan lagi dalam hidupku. Hi. Berita negatif Liu Ruyan dengan cepat ditekan. Fana. Tidak perlu diragukan sama sekali. Kemampuan hubungan masyarakat industri hiburan. Ruyan Liu masih aliran teratas. Dia dan Jiboda, pasangan CP, masih tersingkir. Mereka melakukan banyak variety show cinta bersama. Bepergian bersama. Mereka akan pergi ke tim produksi masing-masing untuk saling mengeksplorasi. Mereka pulang bersama, membeli bahan makanan bersama, keluar masuk bersama. Saya kadang-kadang ditarik keluar oleh media untuk menipu mayat. Selain menarik gelombang lalu lintas. Lebih untuk cembung. Hubungan antara Liu Ruyan dan Jiboda. Saya belum pergi ke rumah sakit untuk meninjau selama setengah tahun. Rumah sakit menelepon saya beberapa kali. Aku mengabaikannya. Sampai aku bangun pagi itu. Saya melihat darah di seluruh tempat tidur. Aku masih takut. Jadi aku tetap pergi ke rumah sakit. Tapi aku sangat pusing. Tubuhnya terlalu lemah. Saya hanya bisa meminta bantuan Jiang Wan. Jiang Wan menemaniku sampai ke sini. Tapi kali ini dia melihatku untuk pertama kalinya. Air mata tidak bisa tidak mengalir keluar. Dia bilang Ye Chen. Bagaimana Anda menghancurkan diri sendiri seperti ini? Aku tidak merusak diriku sendiri. Aku sakit. Saya juga tidak bisa menahannya. Bahkan saya benar-benar patuh dan makan dengan baik. Jiang Wan membawaku ke rumah sakit. Saya dimarahi oleh dokter. Dia menyuruhku untuk memeriksanya setiap bulan. Aku tidak pergi sekarang. Sangat sakit. Saya bertanya kepadanya berapa lama saya telah pergi untuk hidup. Dokter tidak mengatakan apa-apa. Jiang Wan juga gugup di sampingnya. Tidak masalah. Aku bisa menerimanya. Kataku dengan tenang. Dokter berkata dengan lembut selama sebulan. Mungkin hatiku masih sakit. Ternyata waktuku tinggal sebulan lagi. Ketika kanker darah terdeteksi. Kukira aku akan mati. Bertahan selama bertahun-tahun. Saya selalu siap untuk mati. Benar-benar sampai saat ini. Tapi sepertinya sedikit tidak bisa diterima. Tapi aku tidak menangis. Jiang Wan tiba-tiba menangis di sebelahnya. Dokter tidak tahu pada saat itu apa itu untuk menghibur saya. Atau menghiburnya. Aku menyeret Jiang Wan keluar dari rumah sakit. Bahkan, dokter juga menyarankan saya untuk tinggal di rumah sakit. Dikatakan jika itu bisa diselamatkan. Lalu datang menyelamatkan dan menunggu kematian? Saya pikir dokter terkadang bisa lucu. Saya sedang duduk di mobil Jiang Wan. Jiang Wan telah berbaring di setir sambil menangis. Jiang Wan, jangan menangis, oke? Saya sedikit tidak berdaya. Mengapa orang baik tidak pernah mendapatkan imbalan? Ye Chen. Mengapa pria baik sepertimu mengalami ini? Jiang Wan mungkin akhirnya tidak tahan lagi. Ekspresikan rasa sakit di hatimu. Apakah Tuhan buta? Mungkin saya melakukan beberapa akhir dalam hidup terakhir saya. Jadi saya tidak memiliki kehidupan yang baik. Tapi aku percaya. Saya pasti akan menjadi orang yang sangat bahagia di kehidupan saya selanjutnya. Akankah Wan mendengar apa yang saya katakan? Kamu menangis lebih keras. Oke, berhenti menangis. Berjanjilah padaku untuk menemaniku melihat daratan. Jangan biarkan aku mati tanpa tempat untuk menempatkanku.
Saya mendesak Jiang Wan. Jiang Wan menyeka air matanya dan mengangguk. Jiang Wan dan aku kembali ke kampung halamanku. Saya tidak terlalu suka kota ini. Semua kemalangan masa kecilku ada di kota ini. Satu-satunya hal yang baik adalah saya bertemu Ruyan Liu di kota ini. Terlebih lagi, daun yang jatuh selalu kembali ke akarnya. Beijing bukan milikku. Saya sering bepergian dengan Jiang Wan. Saya melihat hutan belantara. Hutan belantara menghadap ke laut. Banyak alang-alang tumbuh di sekitar. Ini indah pada pandangan pertama. Jiang Wan tidak suka begitu jauh di sini. Tidak ada apa-apa di sekitar. Apakah kamu tidak takut? Pernahkah Anda mendengar hantu takut? Datang saja dan temui saya setahun sekali mulai sekarang. Saya suka krisan putih. Saya mengatakannya dan tiba-tiba berpikir. Agak terlalu jauh untuk datang ke sini dari Beijing. Jadi saya mengubah mulut saya setiap 5 tahun sekali. Aku paling tahan kesepian. Mata akan merah lagi di masa depan. Tujuan dipilih. Aku juga tidak akan kembali ke Beijing. Beijing, saya tidak punya rumah. Rumah selalu disewa. Tuan tanah sangat baik padaku. Aku tidak ingin mati karena aku mempengaruhi sewa masa depannya. Dan tentu saja saya tidak punya rumah di sini. Saya memikirkannya, jadi saya pergi ke rumah sakit setempat. Mati di rumah sakit tidak mempengaruhi siapapun. Hanya setelah kematian. Masalah. Jiang Wan datang ke sini dari Beijing untuk mengkremasi saya. Lalu taruh abuku. Dimakamkan di tempat yang saya pilih. Setelah saya memberitahu Jiang Wan pengaturan saya. Jiang Wan tidak lagi terburu-buru untuk kembali ke Beijing. Dia bersikeras untuk bersamaku. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Jadi saya memintanya untuk menemani saya ke suatu tempat. Ini adalah lingkungan tua. Ada taman bermain kecil di komunitas. Banyak anak bermain di sana. Mataku tertuju pada satu atau dua. Pada seorang gadis berusia 3 tahun. Dia punya banyak nyali. Anda harus menggeser selide sendiri. Orang dewasa yang tidak ada di sebelahnya cemas. Hua-hua patuh. Nenek membantumu menaiki eskalator. Aku bisa sendiri. Nenek, lihat aku bermain. Gadis kecil itu mendorongnya. Dia frustrasi. Kamu hanya bisa melindungi gadis kecil di sisimu. Gadis kecil itu bermain dengan bunga untuk waktu yang lama. Kita akan pulang, oke? Kakekmu sebentar lagi. Ibu dan ayah akan kembali untuk makan malam bersama. Dia dengan lembut membujuknya. Tapi saya masih ingin bermain sedikit lebih lama. Mari kita bermain lagi lain kali, ya? Oke, gadis kecil itu mengangguk patuh. Aku ingin memeluk nenek lagi. Dia tersenyum penuh kasih. Menggendong gadis kecil itu dan pergi. Saat dia pergi, dia tampak melirik ke belakang. Berpaling lagi. Aku juga berbalik dan pergi. Jiang Wan bertanya padaku siapa dia. Ibu saya? Apakah kamu punya ibu? Jiang Wan terkejut. Aku tidak bisa keluar dari batu. Maksudku, aku tidak menyalahkan Jiang Wan karena terkejut. Dia belum melihat kerabat saya selama ini. Aku sakit. Kecuali saya sendiri, itu Jiang Wan. Ibuku bahkan tidak mengingatku. Setelah dia dijual oleh ayah judiku. Mengalami banyak penyiksaan yang tidak manusiawi. Seluruh orang menjadi gila. Ayahku melihat ibuku menjadi gila. Menendang ibuku keluar rumah. Saya ingat berlutut. Mohon ayahku untuk tidak mengirim ibuku pergi. Ayahku menendang keningku. Darah di seluruh wajahnya. Saya masih memiliki bekas luka di dahi saya. Tapi saya memblokirnya dengan poni. Untungnya, setelah ibuku diusir. Sebaliknya, saya bertemu dengan pria yang baik. Dia membawanya masuk dan merawatnya. Sudah lama sekali. Kondisi mental ibu saya secara bertahap meningkat pesat. Mereka berdua juga memulai sebuah keluarga kecil. Aku hanya tidak ingat masa lalu lagi. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingat.
Saya juga ingin melupakan jika memungkinkan. Karena kamu punya ibu. Kenapa kamu tiba-tiba tidak memikirkan sesuatu malam itu? Tanya aku heran. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Mengapa Anda tidak meminta ibu saya untuk mencocokkan sumsum tulang? Ibuku bahkan tidak mengingatku. Aku tidak ingin mengganggu hidupnya. Daripada hidup dan mati. Beberapa nyawa lebih sulit. Seperti ibuku dulu. Selain itu, ibu saya tidak punya banyak anak. Ibu gadis kecil itu. Itu anak pria dengan mendiang mantan istrinya. Saya hanya memiliki harapan untuk ibu saya sendiri. Jika dia gagal mencocokkan. Dan aku menghancurkan hidupnya. Tidak layak. Sudah cukup untuk melihatnya hidup dengan baik sekarang. Ye Chen, kamu benar-benar baik. Saya tidak tahu seluk-beluk malam. Tapi dia tetap mengatakan itu dalam puding dingin. Aku tersenyum dan menjelaskan. Bukankah untuk kebahagiaan di kehidupan selanjutnya? Bodoh Jiang Wan memarahiku. Di mana orang bisa menjalani kehidupan selanjutnya? Ini seumur hidup. Aku masih membiarkan Jiang Wan kembali. Dia tidak akan melepaskan pekerjaannya untukku. Tapi saya bilangnya. Video bersamanya setiap hari. Dia takut aku akan mati begitu tenang. Aku tidak tahu. Aku harus merepotkannya. Kubur aku di tempat yang aku suka. Sebelum dia kembali. Saya mengumpulkan banyak keberanian untuk bertanya kepada saya Ye Chen. Apakah Anda benar-benar akan terus menyembunyikannya dari Ruyan Liu? Anda memberitahunya. Aku gugup. Tidak akan terlambat untuk menghiburku, aku tidak akan. Aku sudah tenang. Saya merasa bahwa saya terlalu bersemangat sekarang. Saya hanya merasa seperti. Jiang Wan sepertinya juga tidak tahu harus berkata apa. Akui bahwa Ruyan Liu memanggilku. Aku menatapnya heran. Dia tidak akan membiarkan saya memberitahu Anda. Tapi aku tidak akan berbohong padamu. Jiang Wan berkata terus terang. Itu setelah masalah antara kamu dan Liu Ruyan pecah. Kirimi dia video untuk mengklarifikasi lusa. Dia menelepon saya untuk menjelaskan. Dia bilang kamu tidak ada hubungannya dengan dia. Anda tidak melakukan sesuatu secara verbal. Ciuman hanyalah selamat tinggal. Dan memakai topeng. Dia juga menekankan bahwa kamu sangat mencintaiku. Bahkan jika dia menggodamu dengan uang. Tetap jaga tubuhmu seperti batu giok untukku. Aku diam mendengarkan. Saya tidak berani membayangkan ketika Liu Ruyan menjelaskan kepada Jiang Wan. Suasana hatinya saat itu. Mereka jelas sangat membenciku. Tapi tetap dengan rendah hati pertimbangkan aku. Selama ini, Ruyan Liu dan Jibo memiliki hubungan yang ramah. Aku selalu merasa. Bukan hanya untuk memberikan penjelasan kepada publik. Dia masih melakukannya dengan sengaja untukku. Hanya ingin aku percaya bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian. Jiang Wan menghela nafas sambil berbicara. Air mata mengalir di mataku. Itu jatuh tak terkendali. Jiang Wan. Inilah mengapa saya harus menyembunyikannya dari Ruyan Liu. Orang-orang saling menguntungkan. Dia memikirkanku di mana-mana. Saya tidak mengerti Jiang Wan. Dia hanya menyesali hubunganku dengan Ruyan Liu. Setelah Jiang Wan pergi. Aku satu-satunya yang tersisa di kota ini. Satu-satunya hal yang bisa menghabiskan waktu adalah saya sedang menonton film dan serial TV Ruyan Liu. Saya mengambil semua filmnya. Saya membaca semua acara TV dan menonton semuanya. Pasien di ranjang sebelah tidak bisa menahan napas. Saya pikir saya cukup menyukai Liu Ruyan. Di depan Anda. Aku malu. Mengatakan bahwa dia adalah penggemar besi Ruyan Liu. Dia tidak mengenalinya. Saya mantan pacar Ruyan Liu. Lagi pula, penampilanku sekarang. Saya sendiri hampir tidak mengenalinya. Saya sedang berjalan di lorong beberapa hari yang lalu dan saya bertemu dengan Jiboda. Dia bersenjata lengkap. Tapi aku langsung mengenalinya. Dia berjalan melewatiku dan tidak mengenaliku, kan? Saya hanya akan mengatakan apa adanya saya sekarang. Sulit dikenali.
Saya pergi ke taman belakang rumah sakit untuk berjemur di bawah sinar matahari. Duduk di kursi, mengantuk. Aku membuka mata dan menatapnya. Ini benar-benar kamu? Dia kagum pada bagaimana kamu berubah menjadi hantu seperti itu. Aku tidak menjawabnya. Hanya melihat sekeliling. Ruyan Liu tidak ada di sini. Aku kembali untuk menemui ibuku. Dia sakit. Jika saya tidak pergi ke rumah sakit untuk memeriksa, saya tidak percaya Anda adalah Ye Chen sama sekali. Dan dia menatapku dengan sangat keras. Dia sepertinya masih tidak percaya bagaimana Anda bisa melakukan ini. Anda pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Bukankah seharusnya aku tahu segalanya tentangku? Dan saya berkata, sangat samar. Default tubuh. Saat berikutnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah Ruyan Liu tahu? Tidak. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa kamu meninggalkannya. Semacam. Jiber menggigit bibirnya. Dokter mengatakan Anda tidak akan hidup selama beberapa hari. Ya, saya tidak akan memberitahu Ruyan Liu. Aku tidak akan memberitahunya bahwa kamu akan mati. Ucap Jibo tegas. Saya tahu. Gilbert berbalik dan pergi. Tapi pada saat itu, saya melihat dalam keadaan kesurupan bahwa matanya tampak merah. Hari-hari menunggu kematian berlalu dengan lambat. Tapi cepat berlalu. Akhirnya aku akan mati. Seolah ada persepsi nyata. Aku sangat tahu. Saya hanya akan mati, saya mengirim video kepada Jiang Wan. Saya bilang saya tidak. Oke, Jiang Wan meninggalkan pekerjaannya dan bergegas. Dia datang menemuiku untuk terakhir kalinya. Jiang Wan, aku punya beberapa kata terakhir untuk diucapkan. Dan dia menganggukkan kepalanya seperti orang gila. Oke. Anda bilang saya menuliskannya dengan ponsel saya. Aku ingin tertawa tapi aku tidak bisa tertawa lagi. Saya tidak punya banyak kata terakhir. Saya hanya punya uang di tangan. 1 juta jiber menelepon saya sebelumnya. Aku hampir selesai dengan itu. Dan kemudian Gilbert menelepon 2 juta saya. Saya belum pindah 1 menit pun. Saya memisahkan uangnya. Itu disimpan dalam 2 kartu bank. 1 untuk ibuku. Tapi jangan katakan padanya aku memberikannya padanya. Saya meminta Jiang Wan untuk menyimpan yang lain untuk dirinya sendiri. Bertahun-tahun berkat dia. Aku sangat kesepian sendirian. Jiang Wan menangis saat dia menuliskannya. Jiang Wan, saya masih punya rumah sakit. Suaranya menjadi sangat sunyi. Aku ingat. Aku membuka mulutku. Aku terlalu lelah. Saya tidak tahu apakah saya mengatakannya. Lupakan saja jika Anda tidak memilikinya. Ini tidak terlalu penting. Aku menutup mataku dengan berat. Pada saat itu, saya melihat Liu Ruyan, yang masih seorang gadis. Dia mengenakan gaun putih. Bersih dan jernih. Dia duduk di sebelahku. Bantu aku menghalangi teriknya matahari dengan tubuhku. Aku tidur di mejaku. Aku mendengar suaranya yang lembut. Dia mengatakan bahwa Anda bisa tidur nyenyak di pagi hari. Aku bersamamu. Aku tersenyum. Liu Ruyan memiliki kehidupan setelah kematian. Saya harus hidup sesuai dengan waktu. Hidup sesuai dengan penerus Anda. Sudah lama aku tidak kembali ke kampung halamanku. Kali ini karena syuting. Aku kembali ke kota. Aku pergi menemui ibuku. Dan saudaraku. Mereka sangat baik padaku. Pokoknya, saya memberi mereka banyak uang setiap bulan. Demi uang. Dan mereka tidak ingin mengolok-olok saya. Tapi tidak ada emosi bukanlah emosi. Saat aku pindah dari rumah, saya bisa dengan jelas merasakan kelegaan mereka. Saya tidak berpikir saya akan kembali untuk waktu yang lama. Adegan terakhir yang saya rekam di kampung halaman saya. Itu di tepi laut. Sangat bias, tetapi sangat cocok untuk fotografi lokasi. Ketika saya berada di belakang, saya sedang mencari perasaan. Pergi kemana saja. Saya tiba-tiba melihat gambar kuburan. Yang kecil.
Sendirian di antara alang-alang. Jika bukan kuburan. Depan. Ada buket krisan putih layu. Saya bahkan tidak yakin itu kuburan. Lagi pula, siapa yang akan mengubur diri di sini? Tidak ada toko di depan desa. Sulit bagi generasi mendatang untuk datang beribadah sepanjang tahun. Tapi aku tidak tahu kenapa. Saat saya melihat kuburan, tiba-tiba ada rasa sakit di hatiku. Seolah-olah seseorang yang penting dimakamkan di sini. Atau mungkin karena Burning Foot terlalu sepi. Jadi ada rasa kasihan. Saya tidak bisa membedakannya. Saya hanya tahu bahwa air mata saya tidak bisa mengendalikan rasa sakit. Itu terus turun. Saya akan sering memikirkannya bahkan ketika saya kembali ke Beijing. Sakit saat aku memikirkannya. Sakit pekat. Asosiasi alumni. Monitor akan membiarkan saya berpartisipasi apapun yang terjadi. Dia mengatakan bahwa bintang besar tidak bisa bermain kartu besar. Kalau tidak, dia akan mengekspos saya. Aku bertanya dengan santai. Akankah Jiang Wan datang? Dia bilang aku akan mengejar klub Bose. Saya pikir Jiang akan datang nanti. Ye Chen pasti akan datang. Aku tidak bisa melepaskan Ye Chen. Oke, aku kalah. Aku tidak ingin membohongi diriku sendiri. Saya hanya ingin melihat apakah Ye Chen baik-baik saja. Apakah karena aku cinta mempengaruhi hubungannya dengan Jiang Wen. Hari reuni. Saya tidak melihat Ye Chen. Hanya melihat Jiang Man. Minum 3 putaran. Aku bertanya pada Jiang Wan. Kenapa Ye Chen tidak datang? Dia menatapku untuk waktu yang lama. Kemudian dia melihat ke bawah dan tidak berkata apa-apa. Kurasa dia peduli padaku. Jadi saya tidak bertanya lagi. Saat reuni selesai, seorang pria asing datang menjemput Jiang Wan. Mereka terlihat sangat dekat. Kang Wan, siapa dia? Aku masih tidak bisa menahan diri. Menanyainya. Pria itu mengatakan dia adalah suami Jiang Wan. Apa maksudmu? Bagaimana dengan Ye Chen? Kau putus dengan Ye Chen? Aku tidak percaya. Aku melakukannya. Lihat aku malam ini. Katakan dengan pasti. Kenapa? Karena aku? Hanya karena satu kali itu. Tapi aku menjelaskannya padamu. Kataku panik. Ini aku sebagai seorang wanita. Apakah saya keberatan jika itu salah? Dia berkata dengan marah. Aku menampar wajah Jiang Wan. Jiang Wan tidak melawan. Banyak orang datang dan menangkap saya yang lepas kendali. Panggilan juga ada. Dia terkejut dengan penampilanku. Sudah ada sejak lama dan tidak merespon. Kemana Ye Chen pergi? Aku bertanya pada Jiang Wan. Jiang Wan tidak memberitahuku. Tapi setelah itu, aku tidak bisa memikirkan Ye Chen sendirian. Aku melempar handuk. Tidak peduli bagaimana Ye Chen menyakitiku. Aku masih belum bisa melupakannya. Ketika saya kembali, saya mengaku kepada Jibo. Maaf, aku akan menemukan Ye Chen. Sebelum itu, saya akan keluar dari industri hiburan terlebih dahulu. Saya tidak ingin menjadi karena apapun. Mengganggu hubunganku dengan Ye Chen. Tidak peduli apa yang terjadi kali ini. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Asap selama bertahun-tahun. Apakah saya tidak sebagus Ye Chen? Jiboda bertanya padaku. Kami sudah berpacaran selama 2 tahun. Anda tidak akan membiarkan saya menyentuhnya. Bagaimana aku lebih buruk darinya? Aku tak menjawab. Tidak bisa menjawab. Untuk benar-benar menyukai seseorang itu buta. Yakin mau putus? Dia tiba-tiba menjadi tenang. Mungkin sudah mati, maaf. Saya minta maaf tapi jawabannya jelas. Dia bilang kita akan putus. Tapi Anda tidak bisa bersama Ye Chen dalam hidup ini. Bersama. Dan aku menatapnya. Dia tersenyum dingin, aku tidak sehebat Ye Chen. Jadi aku akan memberitahumu semuanya. Aku ingin kau menyesalinya seumur hidupmu. Kau bilang apa?
Ye Chen sudah lama mati. Sudah hampir 2 tahun sejak dia meninggal. Dia berkata dengan galak, kamu tidak tahu, kan? Dia menderita kanker darah bertahun-tahun yang lalu. Karena tidak ada sumsum tulang yang cocok telah ditemukan. Dan dia meninggal 2 tahun lalu. Benar. Tidak lama setelah dia meninggalkanmu untuk kedua kalinya. Baru saja meninggal. Saya tidak percaya apa yang saya dengar tentang Tiberta. Ini gila untuk berbicara omong kosong. Agar tidak menyeretmu ke bawah. Jadi saya sengaja tinggal dengan Jiang Wan. Faktanya, dari awal hingga akhir, satu-satunya orang yang dia cintai adalah kamu. Ruyan Liu. Apakah Anda tahu seperti apa dia sebelum meninggal? Kurus dan kurus. Seperti kerangka berjalan. Jiberta terus berkata. Jiboda, sudah cukup. Tidak cukup. Dia melanjutkan dengan panik, aku hanya ingin memberitahumu. Seberapa menyedihkan Ye Chen? Betapa menyedihkannya untukmu. Dan kamu tidak menghargai semua yang dia korbankan untukmu. Ruyan Liu. Ada apa denganmu mencari Ye Chen sekarang? Kamu terus mengatakan bahwa Ye Chen tidak mempercayaimu. Tapi apakah Anda benar-benar mempercayai Ye Chen? Jika Anda benar-benar percaya padanya, Anda tidak akan percaya dia akan benar-benar meninggalkan Anda. Tidak akan 2 tahun setelah dia meninggal. Anda bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan untuk Anda. Ruyan Liu, kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari Kibo. Dan aku pergi. Aku akan menemukan Ye Chen. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Saya tidak menemukan Ye Chen. Karena Ye Chen benar-benar mati. Laporkan kematian Ye Chen malam ini. Dan kremasi. Dan memberikannya padaku. Dia membawaku ke makam Ye Chen. Akhirnya aku tahu. Mengapa saya begitu sedih melihat bangunan abu-abu merah muda itu? Karena Ye Chen dimakamkan di sini. Sendirian di sini. Apa dia takut aku akan menemukannya? Jadi saya menyembunyikan diri di tempat yang begitu terpencil. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa menerima kematian Ye Chen. Mungkin saya belum menerimanya. Bagaimana saya bisa menerima bahwa Ye Chen sudah mati? Jiboda benar. Aku benar-benar pantas mendapatkannya. Seharusnya aku tidak mempertanyakan perasaan Ye Chen padaku. Seharusnya aku tidak percaya bahwa Ye Chen benar-benar akan meninggalkanku. Putus tahun. Bahkan jika suatu kali saya pergi untuk menyelidiki alasan mengapa Ye Chen pergi. Bahkan sekali. Saya sangat percaya pada perasaannya untuk saya. Bahkan jika aku tidak melepaskannya sekalipun. Aku tak tahu apapun. Saya tidak akan berkembang menjadi seperti ini dengan Ye Chen. Saya menderita dari semua rasa sakit sekarang. Itu semua salahku. Aku semakin bingung dari hari ke hari. Terkadang halusinasi. Saya akan melihat malam dari waktu ke waktu. Aku melihatnya tepat di depanku. Tapi setiap kali aku ingin memeluknya. Dan kemudian dia menghilang. Apa dia benar-benar akan mati? Ye Chen tidak akan menghilang. Untuk pertama kalinya, saya memiliki pikiran saya sendiri. Itu pada hari ulang tahunku yang ke-32. Saat saya mengambil pisau dan bersiap untuk memotong pergelangan tangan saya. Saya menerima ucapan selamat ulang tahun dari waktu ke waktu. Dia mengirimkannya setiap tahun. Itu tidak pernah terjadi. Salamnya tidak pernah berubah. Selamat ulang tahun seperti asap. Hidup 100 tahun. Apa yang orang-orang seperti saya lakukan ketika mereka hidup begitu lama? Tapi karena kalimat ini. Aku entah bagaimana menyerah untuk bunuh diri. Setelah itu, setiap kali saya berpikir untuk mati. Saya hanya melihatnya hidup sesuai dengan ucapan selamat ulang tahunnya. Setiap tahun ketika saya menerima restunya. Saya akan mengatakan kepada Ye Chen. Anda lihat saya hidup 1 tahun lagi. Dan saya terus bolak-balik. Saya hidup sampai usia 78 tahun. Saya benar-benar mencoba yang terbaik. Saya tidak bisa menahannya. Tunggu sampai ucapan selamat ulang tahun berikutnya, waktu itu hidup sampai. Jadi saya menanggapi pesannya untuk pertama kalinya.
Aku bilang Ningning. Jangan kirim lagi. Terima kasih Jiang Wan. Setelah sekian lama, mereka menjawab dengan jawaban yang bagus. Aku meletakkan ponselku. Sekarang, saya akhirnya bisa pergi menemui Ye Chen dengan tenang.